Kalau aku pribadi Mbak, melihat harus ada yang bergerak gitu, harus ada yang menggerakkan potensi di daerah. Nggak usah jauh-jauh, daerah tempat tinggal sendiri dulu aja gitu. Aku dari kecil tumbuh di Pasuruan, melihat ada banyak sekali potensi di dunia fashion khususnya yang belum diolah secara maksimal gitu, baik dari proses paling awal serat gitu, kita bicara serat yang bisa proses hilirisasi jadi tekstil, jadi kain, lanjut ke proses budaya menenun, budaya membatik. Itu aku melihat setelah 20 tahun aku tumbuh di Pasuruan. Dan kalau aku melihat di Pasuruan ini, kalau tidak ada yang menjadi penggerak untuk istilahnya memulai begitu ya, takutnya nanti budaya ini akan hilang. Jadi keresahan itulah yang membuat aku merasa ini kita harus mulai gitu, melakukan perubahan, mulai menggerakkan anak-anak muda ini. Awal mulanya memang menjadi komunitas dulu lah ya, untuk kita menyamakan visi misi, menyamakan work ethic, menyamakan sistem kerjanya, kualitasnya, taste-nya. Nanti kalau sudah sama baru kita, aku cukup pede gitu ya untuk ini udah siap nih kita perkenalkan masuk ke market Jakarta, market Bali maupun market luar Indonesia gitu, sampai ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika. Dan memang selama 5 tahun terakhir kita sudah mendapatkan kolaborasi-kolaborasi yang baik gitu ya dengan brand-brand dari luar, dari negara-negara tersebut. Bukan kapas, bukan, ini kepompong sutranya. Ini kepompong sutra, nah kulitnya yang serat-serat inilah yang kita pakai untuk jadi benang. Ini seperti Yuyun sedang memintal. Passion aku di dunia fashion, dan aku memang background dunia pendidikannya memang as a fashion designer. Setelah belajar, aku langsung terjun di Jakarta sampai di top levelnya fashion industry di Indonesia. Jadi selama kurang lebih 5 tahun, aku tahu kayak mapping gitulah ya, siapa pelaku-pelaku di industri ini, yang setiap tahun ada fashion show, yang setiap tahun show ke luar negeri, bikin annual show, sampai akhirnya sudah tembus ke market global itu. Selama 5 tahun aku mempelajari itu, dan disitulah aku mempelajari glamournya dunia fashion di Indonesia. Ternyata itu sangat jarang sekali yang bisa menyentuh sampai ke hulu. Jadi para petani serat, pejuang-pejuang serat inilah ya, baik itu serat yang dari nabati seperti serat rami, katun, nanas, ataupun serat yang hewani seperti serat sutra, serat wool, yang lokal-lokal ini nggak kesentuh gitu. Dan di situ aku merasa kayak ini ada sirkular ekonominya kok nggak jalan ya gitu. Kita harus memulai mengembalikan ini dari awal banget. Kekuatan Indonesia, kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan kekayaan alam itu apa sih? Iya, keanekaragaman baik tanaman maupun hewannya kan. Dan kalau kita kembalikan prosesnya dari awal, aku yakin sih sirkular ekonomi di industri fashion itu akan bisa terjadi. Dan tentunya secara jangka panjang ini juga bisa mendukung ketahanan sandang kita, kemandirian serat kita. Itu yang sedang kita perjuangkan melalui brand kain ini. Motor penggerak aku yang utama is the big why-nya. Kenapa aku terus berjalan? Tentu ada alasan besar di belakang, tanggung jawab yang besar di belakang. Jadi aku ibaratkan aku sebagai penggerak yang di depan ini
ya harus terus semangat supaya yang bersama-sama kain juga bisa terus maju bersama begitu. Jadi kalau aku cuma istilahnya memperhatikan keinginanku sendiri gitu ya, mungkin aku nggak bisa bertahan sampai saat ini melewati pandemi 3 tahun. Kita masih bisa survive sampai kita ikut pameran, sampai ke Milan, sampai ke Singapura. Tahun lalu kita juga menjadi juara 1 dari kompetisi pengusaha muda brilian. Itu semua motor penggeraknya ya anak-anak yang komunitas-komunitas anak muda yang selama ini bersama-sama dengan kain gitu ya. Semangat mereka itu yang menjadi semangat aku juga gitu.